bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami. Ini rindu kami, aku dan seisi rumahku, memuji dan memuliakan-Mu. Halo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di pembelajaran agama hari ini. Semoga juga kabar baik dari anak-anak kami juga hari ini, dan tentu kita harus tetap menjaga kesehatan dan ikuti tetap protokol kesehatan. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai aktivitas seperti biasa, kita awali dengan berdoa. Maka saya harapkan kita semua juga bisa mengambil sikap yang baik untuk berdoa supaya Tuhan menyapa kita hari ini. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, syukur dan terima kasih atas berkat-Mu senantiasa Kau berikan kepada kami. Hari ini kami ingin belajar tentang Engkau melalui pembelajaran kami tentang panggilan-Mu kepada hidup berkeluarga. Maka buka, bimbing hati kami agar pelajaran ini senantiasa berguna bagi kami, berkenan di hadapan-Mu, dan semoga panggilan-Mu juga bergema di dalam hati kami. Demi Kristus Tuhan dan perantara kami. Amin. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, minggu lalu kita sudah belajar tentang topik panggilan hidup sebagai umat Allah. Panggilan hidup sebagai umat Allah ini dibagi dalam dua topik, dua tema. Yang pertama, hidup manusia yang bermakna. Ini sudah kita pelajari minggu lalu, yaitu mungkin sedikit tentang itu. Yesus mengajarkan bahwa hidup kita sangat bermakna, sangat berharga apabila kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang kedua, panggilan hidup berkeluarga. Adapun tujuan pembelajaran sama dengan yang minggu lalu, karena ini masih satu tema atau satu topik. Tapi saya ulangi saja apa yang menjadi tujuan pembelajaran untuk topik ini. Peserta didik diharapkan mampu memahami dan melaksanakan panggilan hidupnya sebagai umat Allah atau gereja dengan menentukan langkah yang tepat dalam menjawab panggilan hidup tersebut. Untuk pembahasan selanjutnya atau pemahaman selanjutnya, saya akan berikan lewat penampilan PowerPoint berikut ini. Yang kedua, panggilan hidup berkeluarga. Panggilan hidup berkeluarga ini dibahas dalam beberapa tema. Yang pertama, makna hidup keluarga. Setiap anggota keluarga hendaknya membangun kebersamaan. Kebersamaan menjadi hal yang utama dalam keluarga. Jadi tidak boleh pekerjaan sampai menyandera hubungan relasi satu dengan yang lain. Kemudian, egoisme atau sifat ingat sendiri akan merusak hubungan harmonis dalam keluarga. Egoisme, entah itu ayah atau ibu atau anak, akan sangat merusak apabila egoisme itu dipelihara. Kemudian seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, atau suami istri dan anak-anak, hendaknya saling menghormati. Kemudian, dalam keluarga Katolik, hidup sesuai dengan ajaran iman Katolik yang bersumber pada kitab suci atau Alkitab dan ajaran gereja. Yang kedua, ajaran kitab suci dan ajaran gereja tentang keluarga. Kita lihat yang pertama, ajaran kitab suci
yang diambil dari kutipan Matius 19 ayat 1 sampai 6. Isi dari kutipan ini nanti boleh anak-anak baca, jadi tidak akan saya bacakan di sini. Dalam Matius 19 ayat 1 sampai 6 ini kira-kira menceritakan tentang perkawinan. Perkawinan itu persekutuan cinta antara pria dan wanita yang secara sadar dan bebas saling menyempurnakan dan saling menghormati. Satu sama lain harus saling menyerahkan diri. Dalam penyerahan diri itu, suami istri berusaha makin saling menyempurnakan. Kemudian Tuhan menghendaki agar kesatuan antara suami dan istri tidak terceraikan, karena perkawinan merupakan tanda kesetiaan Allah kepada manusia dan kesetiaan Kristus kepada gerejanya. Jadi dalam gereja Katolik, perkawinan itu adalah sakramen. Sakramen itu adalah tanda yang kita terima dari Allah. Kemudian ajaran gereja yang diambil dari dokumen Konsili Vatikan kedua, terutama dalam Gaudium et Spes, yaitu artikel 52. Dalam dokumen ini dijelaskan arti dan makna keluarga. Keluarga adalah sekolah kemanusiaan yang kaya. Sekolah atau tempat pendidikan yang paling utama itu ada dalam keluarga. Keluarga adalah tempat untuk memperkaya kemanusiaan supaya keluarga mampu mencapai kepenuhan hidup dan misi. Diperlukan komunikasi, hati penuh kebaikan, kesepakatan suami istri, dan kerjasama orang tua yang tekun dalam mendidik anak-anak. Kehidupan dan perutusan keluarga dapat mencapai kepenuhan apabila ada komunikasi batin yang baik, yang ikhlas dalam pendidikan anak. Ini terdapat dalam Gaudium et Spes artikel 52. Berikutnya adalah kita lihat tugas dan tanggung jawab seorang suami atau bapak. Jadi kita lihat satu persatu. Suami sebagai kepala keluarga, ini sudah jelas ya. Sebagai kepala keluarga, suami harus bisa memberi nafkah lahir batin kepada istri dan keluarganya. Tentu menjadi tugas dan tanggung jawab seorang suami. Kemudian, suami sebagai partner istri. Perkawinan modern menuntut pola hidup partnership. Suami hendaknya menjadi mitra dari istrinya. Mitra ini menjadi teman atau rekan sekerja. Pada masa sekarang ini banyak wanita menjadi wanita karir. Jadi kalau istri adalah wanita karir, maka perlulah suami menjadi pendamping, penyokong, dan pemberi semangat baginya. Kemudian suami sebagai pendidik. Pendidik di sini tidak sama dengan guru, walaupun mungkin akan mirip. Orang sering berpikir dan melemparkan tugas mendidik anak-anak pada istri atau ibu. Padahal, anak-anak tetap memerlukan sosok ayah dalam pertumbuhan diri dan pribadi mereka. Sosok ayah itu tidak tergantikan. Itulah yang menjadi tugas dan tanggung jawab seorang suami. Kita lihat sekarang tugas dan tanggung jawab seorang istri atau ibu. Istri sebagai hati dalam keluarga. Ini sudah jelas ya. Suami adalah kepala keluarga, maka istri adalah ibu keluarga yang berperan sebagai hati dalam keluarga. Sebagai hati, istri menciptakan suasana kasih sayang, ketentraman, keindahan, dan keharmonisan dalam keluarga. Yang kedua, istri sebagai mitra dari suami. Ini juga tadi ada dalam tugas dan tanggung jawab seorang suami.
Sebagai mitra, istri dapat membantu suami dalam tugas dan karirnya. Bantuan yang dimaksudkan di sini seperti memberi sumbang saran dan dukungan moral. Hal yang pertama lebih bersifat rasional dan yang kedua lebih bersifat afektif. Dukungan moral yang bersifat afektif lebih berarti bagi suami. Dan yang ketiga, istri sebagai pendidik. Juga tadi dalam tugas dan tanggung jawab seorang suami ya. Istri atau ibu merupakan pendidik yang pertama dan utama dari anak-anaknya. Hal ini berarti bahwa ibu adalah pendidik ulung. Ada ungkapan bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu. Ini sudah sangat sering kita dengar. Artinya, kita tidak boleh berani terhadap orang tua, terutama sekali kepada ibu kita. Kita lihat berikutnya adalah kewajiban anak-anak terhadap orang tua. Jadi anak-anak juga punya kewajiban terhadap orang tuanya. Kewajiban-kewajiban anak terhadap orang tuanya tidak statis dan tidak selalu sama. Jadi ini tergantung kepada situasi, kondisi, dan tempat di mana anak-anak kami berada. Tentu berbeda budaya, berbeda tempat, juga nanti berbeda kewajiban anak-anak terhadap orang tuanya. Kemudian kita lihat berikutnya, membina hubungan kakak adik. Kalau ada memang kakak atau adiknya. Dalam keluarga masih ada saudara-saudara atau kakak adik yang mempunyai hubungan timbal balik sebagai anggota-anggota satu keluarga. Hubungan ini memang bervariasi sesuai dengan masyarakat setempat. Kakak adik tak hanya dididik oleh orang tua, melainkan juga secara tidak langsung saling mendidik. Ini juga perlu ya. Biasanya kakak akan membantu orang tuanya untuk mengajari adiknya. Entah itu misalnya mengajari dalam hal belajar di sekolah, tugas-tugas sekolah, atau juga belajar kehidupan. Baik itu belajar kejujuran, disiplin, dan lain-lain. Kemudian berikutnya, cinta kasih dan komunikasi dalam keluarga. Kita lihat, ini dibagi dalam beberapa hal. Yang pertama, pentingnya cinta dalam hidup manusia. Itu sudah pasti ya, tidak hanya dalam keluarga, tapi seluruh manusia. Kita bisa hidup dan berkembang sebagai manusia karena perhatian dan cinta yang kita terima dan alami dari orang lain. Jadi di sini khususnya adalah dari keluarga, cinta yang kita terima dari keluarga. Cinta membahagiakan orang dan memungkinkan manusia berkembang secara sehat dan seimbang. Demikian pertemuan untuk hari ini. Segala tugas yang sudah saya buat nanti akan dikerjakan di Google Classroom. Maka tonton video ini sampai akhir karena soal ada di video ini juga. Maka sekali lagi tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Sekian, terima kasih, shalom.